Ya, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi bernama Physics Lab AR. Ini adalah beberapa menu dari Physics Lab AR. Ada workspace-nya Circuit Sandbox, Celestial Sandbox, dan Electromagnetic Sandbox. Ada juga eksperimen populer yang dibuat oleh beberapa orang yang telah dipublish dan bisa kita pakai. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah aplikasi yang bernama Physics Lab. Di sini saya akan membawakan topik tentang hukum Ohm, yang mana hambatan sama dengan tegangan dibagi kuat arus listrik. Yang menarik dari aplikasi ini adalah ini termasuk VR 360 derajat. Sekarang kita akan mulai. Kalau kita lihat di sini ada tombol AR, jadi dia juga mendukung AR asal device-nya juga bisa mendukung fasilitas AR ini. Lalu ada diagram, ini untuk mengkonversi bentuk tiga dimensinya menjadi diagram dua dimensi dengan simbol-simbol resistor, baterai, kabel, dan sebagainya. Kemudian di sini ada pause and play untuk mengontrol status dari simulasinya, lalu ada juga speed untuk mengendalikan kecepatan dari simulasinya. Lalu di sini ada menu untuk menyimpan, membaca ataupun mempublish hasil karya kita ke media sosial. Lalu di sini ada tombol create untuk menambahkan komponen-komponen dalam rangkaian listrik yang akan kita buat. Nah, saat ini kita akan membuat rangkaian sederhana, yaitu menggunakan sebuah baterai, sebuah lampu bohlam, lalu saya akan tambahkan dengan switch sederhana. Kita akan lakukan dengan perlahan, kita putar switch-nya ini dengan cara melihat sumbu X, Y, Z-nya. Yang kita mainkan adalah sumbu Z, karena saya akan memutar supaya sejajar dengan lampu bohlamnya. Kita isi dengan angka 270 derajat. Sekarang switch-nya sudah sejajar dengan lampu bohlamnya. Kita agak geser baterainya, lalu kita hubungkan setiap komponen. Ini kita balik dulu. Kita hubungkan terminal yang merah dengan terminal yang hitam pada saklar. Lalu kita hubungkan terminal merah pada saklar dengan terminal yang hitam pada bohlam. Warna merah menandakan positif, sedangkan warna hitam menandakan kutub negatif. Kita geser-geser agar bentuknya proporsional. Dan ini yang saya sebut dengan giroskop, yang fungsinya untuk memutar baik vertikal maupun horizontal, sehingga kita bisa melihat bahwa kita ternyata sedang berada di sebuah ruangan gitu ya. Kita lihat ada jendelanya, lalu ada papan tulisnya, ya. Lalu kemudian juga ada pintu keluar atau masuk ruangannya. Dan kita meletakkan meja di dalam ruangan, di mana meja ini menjadi meja kerja kita untuk menyusun rangkaian listriknya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat tampak atas supaya kita mudah menyusun rangkaiannya. Nah, di sini sudah terhubung, tapi belum menyala karena saklar belum saya nyalakan. Saya akan mengubah tegangan dari baterainya dulu. Saya akan pakai bukan 1,5 volt yang merupakan defaultnya. Saya akan ubah menjadi 12 volt agar nyala lampu terlihat terang. Kita pakai mode keyboard input, lalu kita ubah 12 volt. Sekarang sudah 12 volt dengan hambatan dalam setengah ohm. Kemudian bola lampunya juga saya akan ubah karena baterainya 12 volt, maka dia tidak mungkin lagi memakai 3 volt ini. Jadi kita akan ubah sama itu 12 volt, jadi kita pakai kekuatan maksimum baterainya. Ya. Lalu kita coba nyalakan saklarnya. Lampu sudah menyala, kalau kita lihat. Kita lihat sekarang hukum Ohm yang ada di dalam rangkaian listrik sederhana ini, yang mana output baterainya adalah 12 volt, kuat arusnya adalah 71,3 mA. Nah, kalau pakai kalkulator, ini bisa dicari hambatannya ya. Kita akan pakai kalkulator sederhana, yaitu bahwa hambatan adalah perbandingan tegangan dengan kuat arus listrik. Berarti 12 volt dibagi 71,3 mA. Kita coba ya.
12 volt dibagi, karena 71,3 mA ini adalah satuannya masih miliampere, maka kita ubah ke ampere dulu, jadi menjadi 0,0713. Maka hasilnya adalah 168,3 ohm kurang lebih ya. Kita lihat apakah betul hambatannya 168,3 ohm. Kita cek, untuk baterai ini memiliki hambatan dalam setengah ohm. Sedangkan pada lampu bohlam, kita klik lampu bohlamnya, hambatannya adalah 168 ohm. Jadi kurang lebih hampir sama ya nilainya, yaitu 168 ohm. Di sini juga 168,5 ohm. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hukum ohm memang berlaku secara penerapannya dalam sebuah rangkaian listrik sederhana, dan dengan menggunakan aplikasi ini kita menjadi lebih jelas seolah kita berada di dalam sebuah ruangan yang bentuknya tiga dimensi, dan kita bisa melihat secara 360 derajat seperti ini ya. Nah, ini rangkaian kita kalau dilihat dari berbagai sisi, begitu. Dan ini akan sangat menarik buat siswa. Saya akan menantang siswa untuk membuat rangkaian-rangkaian lain seperti rangkaian seri, paralel, dan sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga teman-teman juga bisa melakukannya. Sekarang kita matikan lagi supaya lampunya mati kembali. Oke, kalau kita nyalakan lagi, dia nyala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga aplikasi ini menjadi sesuatu yang dapat membuat siswa belajar dengan lebih kontekstual lagi tentang fisika, terutama yang cukup abstrak, itu tentang listrik.